yang hadisnya kan apabila suami mengajak istrinya berhubungan badan, istri yang menolak. Tapi apabila suami yang menolak, bahkan suami bilang gini, ditunda besok. Kayak mana itu Ustadz? Ini namanya suami yang kufur nikmat. Enggak Ustadz. Artinya apa, Bu? Apabila saya ingin menjual rumah, nah biasanya kan pembeli itu melalui KPR, dan pembeli itu mengetahui informasi beli rumah itu dari agensi atau broker. Pertanyaan saya, apakah uang yang saya terima dari pembeli itu dari hasil KPR itu halal atau haram? Terus bagaimana status hukum si maklar atau agensi itu menerima fee 3%, biasanya 3%, apakah itu halal atau haram? Jadi ibu mau jual rumah apa mau beli? Jual. Ibu mau jual rumah, rumahnya udah lunas. Rumah saya lunas. Lunas mau dijual. Ya. Terus yang beli mau KPR. Betul. Terus ibu hukumnya gimana gitu Ya. kan? Pertama, kalau misalnya dia itu muslim yang mau beli, terus dia mau KPR dengan cara riba, maka ibu terlarang menerima. Kenapa? Karena pasti ibu ikut-ikutan memberikan support kepada dia. Artinya apa? Ngasih sertifikat, ngasih apa? Yaitu terlarang. Karena dalilnya jelas. La'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penerima riba, yang ngasih, yang menjadi saksi, dan yang mencatat. Kalau ibu ngasih sertifikat terus nanti tanda tangan AJB-nya di notaris pakai kredit, berarti ibu bersaksi nggak kena ribanya. Jadi terlarang, Bu. Bagi yang agensinya juga, kalau itu tahu kredit dengan cara riba, berarti dia ta'awun dengan cara yang haram. Artinya tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tidak boleh. Oh, alam bisawab. Satu lagi Pak Ustadz, suami kadang-kadang yang hadisnya kan apabila suami mengajak istrinya berhubungan badan, istri yang menolak. Tapi apabila suami yang menolak, bahkan suami bilang gini, ditunda besok. Kayak mana itu Ustadz? Ini namanya suami yang kufur nikmat. Enggak Ustadz. Artinya apa, Bu? Ya, dalam hal ini ketika memang hadisnya jelas, kalau istri menolak melayani suami, maka dia akan dilaknat sama malaikat sampai pagi. Tapi bagaimana ketika istri ini membutuhkan tapi suami menolak? Ini juga dosa besar. Berarti dia telah menelantarkan istrinya. Nggak boleh. Kecuali, mohon maaf ya, kecuali dia memang ada sakit. Ini mohon maaf. Kalau sakit memang nggak bisa dipaksakan. Mohon maaf, Bu, ini sedikit saya ini kan. Beberapa orang itu ada curhat, kalau ngelihat istrinya nggak nafsu, tapi kalau ngelihat istri orang nafsu dia. Kenapa masalahnya? Ternyata karena suami itu adalah pelaku dosa dan maksiat. Dia keseringan melihat istri orang, keseringan melihat yang porno, sering melihat wanita-wanita tanpa aurat. Ini perkara fatal, Bu ya. Saya ini mengerikan sekali. Jadi ada seorang syekh, syukuran Bu. Ada seorang syekh itu ditanya, "Wahai syekh, kenapa saya sama istri saya itu sudah nggak nafsu? Saya kalau melihat istri saya itu tidak nafsu, kenapa ya, syekh?" "Mungkin Anda sakit." "Oh enggak, syekh, saya sehat. Saya masih bisa. Cuman kalau ngelihat orang lain." Dia langsung ditanya, "Mungkin istri Anda sudah tidak cantik lagi." "Enggak, Syekh, istri saya cantik." Akhirnya Syekh tadi mengatakan, "Anda berarti suka nonton film porno." Kok Syekh tahu? Jawabannya membuat hati ini terhentak. Syekh tadi mengatakan, orang kalau sudah biasa melihat yang haram, melihat yang halal jijik dia. Saya merinding nih, Bu. Orang harusnya jijik melihat yang halal apa yang haram? Yang haram harusnya dia jijik. Tapi karena kebanyakan melihat yang jijik, melihat yang halal, dia jijik. Ini buat para suami, hati-hati.
keretakan hubungan rumah tangga bukan karena istri Anda sudah tidak cantik lagi, bukan karena istri Anda sudah tua. Itu yang umurnya sampai 60-70 tahun dia masih gandengan, masih mesra dia, karena dia jaga tuh mata. Naudzubillah min dzalik. Sampai ada itu dia sama istrinya nggak mampu, sampai istrinya marah. Ternyata karena maksiat yang dilakukan seorang suami. Fatal, Pak. Sampai saya berkawan dengan seorang ustadz yang ahli ruqyah syariah sunnah, itu ngomong, beberapa orang datang ke saya itu suaminya sudah tidak bisa melayani istrinya itu lebih dari 5 tahun. Ternyata setelah diruqyah ada jinnya. Kenapa jin itu muncul? Karena dia mungkin jajan sembarangan. Hati-hati, orang dikiranya nggak ada masalah, orang dia berzina dengan orang lain, muncul jin masuk ke dalam ininya suami, alat vitalnya suami, dia jadi nggak bisa berhubungan. Ini naudzubillah, Bu. Makanya mari kita berdoa bersama-sama, Bu. Doakan suami ibu. Jadi kalau suami kerja itu jangan ngapa-ngapain, jangan ngerumpi, jangan apa, doakan, sholat duha, zikir, ya Allah, lindungi suami hamba ya Allah, berikan rezeki yang terbaik untuk dia, lindungi dari semua nafsu syahwat, dari semua. Ibu lihat suami-suami di kantor itu kan semuanya berseliweran. Tapi ada 2, Bu, syarat: hartanya harus berkah dan istri ini mendoakan suaminya. Kalau hartanya haram bisa jadi itu menjadi maksiat. Ini tidak semua, tapi ini salah satu tips. Ketika suami mulai tidak tertarik kepada istrinya, introspeksi, barangkali mungkin banyak dosa yang dilakukan. Jaga pandangan. Wallahualam bishawab. Ini hanya sebatas ini. Yang jelas kalau ditanyakan hukumnya bagaimana, jelas dia berdosa, dia tidak boleh, dan dia termasuk orang kufur nikmat. Yang banyak curhat kan yang istrinya nggak mau kan. Nah ini malah kebalikannya. Tapi wallahualam bishawab, saya nggak tahu apakah itu sakit atau ada hal yang lain. Karena ada juga nih Ustaz, kemarin ada curhat sama Ustadz, ini suami saya nggak mau diajak. Ternyata istrinya suaminya di sana ngasih surat juga, Ustadz gimana ya saya sekarang kalau mau berhubungan sama istri nggak sanggup. Kenapa? Karena dia galak banget Ustadz, cerewet, ngomel melulu kerjaannya. Jadi kalau mau berhubungan kebayang wajahnya dia aja lemes jadinya. Ini mohon maaf Bu ya, ini kan banyak cerita, kita kan nggak tahu apa sebabnya. Tapi yang jelas satu hal aja, kita harus banyak beristighfar sama Allah, dan bisa jadi ini ujiannya. Ingat, Asia itu diuji oleh Fir'aun. Artinya justru dengan diuji seperti ini, kalau ibu sabar, ibu dijamin masuk surga. Ibu harus membesarkan hati. Ketika suami seperti ini, ya ibu inilah, jangan tahu tempe aja. Ibu coba coba, oh mungkin suami pengen makan yang lain, seleranya mungkin dirubah apa. Ibu yang mudah lah dalam untuk melakukan semacam kayak variasi-variasi dalam kehidupan ini. Karena kadang-kadang orang itu bosan. Ya, jadi kadang-kadang suami itu cuma bosan saja, tapi ketika istrinya bisa menghadirkan sesuatu yang baru, bahkan tatanan ini Bu, kamar tidur itu juga bisa diganti, digeser. Siapa yang sampai hidup 30 tahun kamar tidurnya nggak pernah berpindah? Itu Bu ya, dipindah, diganti ininya, itu akan memberikan sesuatu yang berbeda Bu ya. Nah ini contoh aja Bu ya. Wallahualam bishawab. Sila saya bacakan dulu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini boleh nanya? Iya Bu, silakan. Nanti habis ini saya bacakan yang pertanyaan pakai kertas Bu ya. Ustaz. Ya. Apabila si Fulan punya perusahaan memberikan seleri kepada karyawannya di bawah UMR, terus kalau misalkan lembur ngikutin peraturan pemerintah. Nah misalnya kalau lemburnya 2,5 jam, dihitungnya cuma 2 jam, yang setengah jamnya nggak dihitung. Apakah tapi karyawan tetap aja bekerja, tetap aja tanda tangan kontrak karena butuh pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Apakah diperbolehkan aturan perusahaan tersebut? Apakah perusahaan tersebut mendolimi apa tidak? Seperti itu Ustadz. Ya baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Wallahualam bishawab ya. Fatwa dari Ustadzuna Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala terkait masalah ini ya. Kalau permasalahan muamalah ada orang yang digaji di bawah UMR atau di apa, pada dasarnya ya dalam kita bermuamalah
Itu dalilnya surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradi minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah saling memakan dengan harta dengan cara yang batil kecuali dengan saling ridho di antara keduanya. Kalau saling ridho secara syariat halal. Jelas Bu? Kalau ada orang bekerja, ini gajinya sebetulnya kalau peraturannya sekian, tapi saya hanya sanggup sekian, kamu ridho nggak? Ridho, halal. Jelas Bu ya. Tapi kalau dia akhirnya perusahaannya sudah mampu, harusnya memberikannya lebih, tapi dia tidak memberikan lebih, maka dia tidak taat kepada ulil amri, dia berdosa. Jelas Bu? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustadz, kalau misalkan tanda tangan di suatu perusahaan itu Ustadz, dengan izin, misalkan si A menandatangani si B dengan izin si A, terus berkelanjutan, apakah seperti itu diperbolehkan Ustadz? Maksudnya gimana tanda tangan? Misalkan tanda tangan di suatu perusahaan, misalkan taruhlah administrasinya si A, harusnya tapi orangnya nggak ada di situ, ditandatanganin oleh yang lain dengan izin, apakah boleh? Kalau ada akad wakalah boleh, harus ada akad mewakilkan. Tolong wakili saya tanda tangan, boleh, baik pakai WA atau pakai suara, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada berarti memalsukan tanda tangan, haram. Oh, harus tertulis gitu ya Ustadz ya? Nggak harus tertulis, bisa pakai suara, bisa pakai WA. Tolong wakili saya tanda tangan, ya. Alam. Barakallahu fikum. Bismillah, salam. Alhamdulillah Ustadz, saya berpenghasilan saat ortu dan mertua masih hidup. Bulanan saya penuhi, namun ada tausiah juga yang mengatakan pada gaji istri itu ada hak suami. Saya berpenghasilan, dia kerja saat ortu dan mertua masih hidup. Bulanan saya penuhi, namun ada tausiah juga yang mengatakan pada gaji istri ada hak suami. Bagaimana? Jadi begini Bu, istri yang membantu suaminya, ini konteksnya harus ada kata-kata membantu ekonomi suami, maka dia kan seizin suami, maka penghasilannya halal. Tapi kalau istri bekerja di luar rumah tanpa izin dan ridho suami, maka penghasilannya haram. Dan ini fatwa dari ulama ya. Juga kalau suami yang dia nuyus, yang artinya dia durhaka kepada suaminya, nggak boleh kerja, dia tetap kerja, maka dia sudah tidak dinafkahi lagi. Jadi ada penggugur nafkah seorang suami ke istri, salah satunya ketika istrinya nuyus atau dia khianat atau dia durhaka kepada suaminya. Contohnya apa? Dia nggak boleh bekerja, dia tetap bekerja, maka dia berarti kan durhaka kepada suaminya, maka suami boleh tidak menafkahi. Tapi kalau dibilang ada hak suami dalam gaji istri, ya haknya adalah meminta bantuan tadi, karena dia diberikan keleluasaan untuk bekerja di luar rumah, akhirnya kan suami jatahnya dilayani jadi berkurang, rumah tangga jadi berkurang, dan itu haknya. Jadi yang dimaksud di sini bukan minta uangnya, tapi bagaimana kontribusi istri membantu ekonomi suami. Kalau sudah terpenuhi ya istri silahkan berhenti bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya anak laki-laki yang sudah berkeluarga terhadap ibu dan ayahnya tetapi tidak menafkahi orang tuanya padahal dia mampu? Apa hukumnya anak laki-laki yang sudah berkeluarga terhadap ibu dan ayahnya tapi dia tidak menafkahi orang tuanya padahal dia mampu? Nah, kalau seorang laki-laki menikah dengan perempuan, maka dia masih wajib menafkahi orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya itu tidak mampu. Kalau tidak, maka dia berdosa. Beda dengan istri. Istri sudah menikah, maka sudah putus dia dengan bapaknya, tidak wajib lagi. Pertanyaannya kan banyak yang nanya, Ustadz, lalu siapa yang menafkahi ibu bapak saya? Ibu-ibu nanya kan, siapa yang wajib nafkah? Kan saya perempuan. Kata Ustadz tidak wajib. Siapa yang menafkahi? Wajib menafkahi bapak ibunya ibu maksud saya. Siapa? Anak laki-lakinya, ya, mohon maaf. Dan ibu-ibu kan nanti ketika ibu-ibu sepuh, ibu-ibu sudah menikahkan anak, siapa yang wajib menafkahi Anda dan suami? Anak laki-laki Anda. Kalau anak perempuan ya relakan, ridhokan, karena memang nggak ada kewajiban. Jelas Bu ya? Kalau nggak menafkahi dia berdosa. Kalau dia nggak punya anak laki-laki, bagaimana? Ya itu sudah qadarullah. Artinya ya kalau kita mampu, kita sunnah membantu orang tua, nggak ada masalah. Tapi yang jelas yang wajib siapa Bu? Anak laki-laki. Wallahu a'lam bishawab.
Apakah berdosa suami yang membiarkan istri yang jadi manggung? Maksudnya apa Ki? Apakah berdosa suami yang membiarkan istrinya yang jadi menanggung suatu kebutuhan rumah tangga? Kalau dilakukan dengan cara sadar tanpa syariat, iya. Contoh, dia mampu, dia segar, dia sehat, dia nganggur di rumah, ngegame, main, ya, main catur, tidur, istri yang kerja, dosa dia. Berarti dia tidak menjalankan perintah Allah untuk menafkahi. Tapi kalau karena dia sakit, dia nggak mampu, dia ada keterbelakangan mental, dia cacat dan lain-lain, maka istrinya yang mendapatkan pahala yang besar karena menafkahi kebutuhan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Bagaimana menghadapi suami yang temperamen? Masya Allah. Temperamen itu berarti api apa air, Bu? Maka tipsnya jadilah ibu air. Air itu sifatnya panas apa dingin, Bu? Sejatinya dingin. Dia menyejukkan apa panas, Bu? Menyejukkan. Jadi jadilah air. Kalau suami temperamen, jadilah air. Jadilah orang yang banyak senyum, mudah senyum, ya, membelai dengan kasih sayang. Dan satu lagi ini yang paling dahsyat, Bu, doa. Doa insya Allah. Siapa yang menjadikan suami Anda temperamen? Allah. Jadi minta sama Allah supaya suami tidak temperamen. Beberapa orang, ya, setelah ada pengalaman orang ini temperamen banget sama istrinya, tapi ketika dia pulang haji dan umroh, dia minta sama Allah di sana di Baitullah, dua-duanya, istrinya mendoakan, mudah-mudahan suami saya tidak temperamen lagi. Alhamdulillah pulang umroh dan haji, dia tidak lagi temperamen. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustaz, saya izin sebentar. Ini materi yang tadi sebentar. Materi yang tadi saya sampaikan itu kalau ibu-ibu mau download, silahkan download di ini, Bu, ya. Di nggak ada ini ya. Diketik aja, Bu, nanti swm.co.id /nafkah istri. Jadi ibu bisa nanti baca-baca swm.co.id/nafkah istri. Nanti ibu bisa download dari sana materi yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang istri kedua, dan untuk posisi saya sekarang sudah diketahui oleh istri pertama. Bahkan setelah ketahuan, suami saya malah berkata kepada istri pertama, kalau dengan saya sudah berpisah, istri kedua, tapi pada maksudnya kepada istri pertama kalau yang kedua ini sudah pisah, tapi pada kenyataannya kami belum berpisah. Bahkan beliau setiap hari pulangnya ke rumah saya, istri kedua, karena istri pertamanya di kampung. Saya pertanyakan di sini, apa hukumnya saya menjalani rumah tangga ini kalau penuh dengan kebahagiaan, dan apa yang harus saya kalau penuh dengan kebohongan, bukan kebahagiaan, penuh dengan kebohongan, dan apa yang harus saya lakukan dengan sikap suami saya yang seperti ini terhadap saya? Alam bisawab. Pada dasarnya yang Allah haramkan adalah zina, selingkuh. Tapi kalau menikah secara hukum syariat, maka hukumnya sah dan boleh. Masalah dia berbohong kepada istrinya, dia berdosa karena dia bohong. Orang masih nikah kok ngomongnya sudah cerai, padahal dia masih menikah. Ya, bagi istri keduanya ini dia jadikan dia sabar. Artinya apa? Terus meminta kepada Allah. Yang membolak-balikkan hati istri pertama ini kan Allah, bukan manusia. Ya, banyak kok, Bu, ada beberapa orang yang istri pertama, istri kedua mereka itu rukun dan segala macam, itu wallahu alam bisawab. Ya, jadi dalam hal ini ketika ada orang yang seperti ini, ya banyak berdoa kepada Allah, dia minta agar suaminya tadi juga lebih sabar menghadapi istri pertamanya tadi, ya, karena dengan seperti ini otomatis rumah tangga kalau enggak malah ribut dua-duanya, malah pisah dua-duanya, ini malah jadi masalah. Artinya apa? Ketika menjalani ini banyak beristighfar kepada Allah, banyak minta kepada Allah, dan minta kepada suami tetap bertanggung jawab kepada istri keduanya, asalkan sah, Bu, ya, bukan selingkuh, ya, bukan zina. Artinya orang menikah itu kan ada hukum, syarat, dan ketentuannya yang harus dia penuhi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu, Bu, sebelum saya lanjutkan? Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pegang mic, ya, silahkan. Ini masalah
Hibah Ustadz. Hibah. Iya. Sebaiknya bagaimana kita hibahkan waktu kita masih hidup atau menjadi waris Ustadz? Iya. Kalau hibah itu malah bolehnya waktu hidup. Kalau dia sudah meninggal itu namanya wasiat, dan wasiat itu terlarang kepada ahli waris. Jadi hibah, ibu hibahnya mau kemana bu? Ke anak-anak. Ke anak-anak kita. Ke anak-anak kita. Hibah pada anak-anak sebaiknya pada saat memang peraturannya saat masih hidup. Cuman peraturannya harus adil. Laki perempuan jumlahnya sama. Ya, jelas jumlahnya sama. Barangnya sama, kualitasnya sama, dan kalaupun sesuai nilainya sama. Itu diberikan kepada anak, tidak pandang laki atau perempuan. Kalau waris harus sama. Tapi kalau kepada anak kita mau hibah, boleh nilainya memang wajib sama. I'dilu baina auladikum, berbuat adilah kalian kepada anak-anak kalian. Jadi kalau satu motor atau mobil diberikan Avanza, yang satunya juga mobil diberikan Avanza. Rumah harganya 500 juta, yang satu juga diberikan rumah harga 500 juta. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustadz masalahnya, bikin adilnya itu bagaimana caranya? Masalahnya tanah di kampung sama di Jakarta kan beda Ustadz. Apa itu harus dijual? Iya, dinilai saja bisa bu. Misalkan di kampung harganya 500 juta 1 hektar, di sini cuman 100 meter 500 juta. Dikasih tahu ini nilainya sama tapi tempatnya berbeda. Mau nggak kalian saya kasih masing-masing. Ada yang ngalah mau nerima yang di kampung, yang satu di sini nggak ada masalah bu. Yang penting tadi nilainya sama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau punya syarat orang tua seadanya kita kasihkan sawah itu buat anak-anak. Kenapa bu? Sawah. Tapi hasilnya masih diambil sama orang tuanya, diperbolehkan apa enggak? Iya, berarti ini hibah bersyarat. Saya kasih kepada kamu, tetapi selama masih hidup ininya buat saya. Anaknya ridho boleh, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustadz, Afan izin bertanya. Ustadz, saya ini baru mau bergabung di suatu perusahaan, Ustadz. Di perusahaan yang bergerak dalam bidang kebutuhan rumah tangga. Ya. Yang saya pertanyakan adalah ini ada akad yang membuat saya agak ragu. Akadnya seperti ini Ustadz. Jadi saya ini diperkenalkan di perusahaan itu dengan akad agen. Jadi saya diperkenalkan agen. Nah, yang memperkenal saya itu dapat fee Ustadz. Jadi per orang itu 25.000 apabila saya masuk agen. Dan itu seperti macam multi marketing. Ibu nanti kalau jadi agen rekomendasiin orang lagi dapat juga ibu. Dapat 25.000 per agen. Tapi apabila agen itu tidak aktif, memang sudah terputus dari perusahaan itu fee-nya. Jadi selama aktif. Wallahu a'lam bishawab bu, ini sepertinya sudah mengarah kepada MLM. Ya, sudah pernah saya bahas kan di sini kan MLM, 4 ulama mengatakan haram ya untuk MLM. Wallahu a'lam bishawab. Ada di bukunya Ustadzuna Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala. Baik, saya bacakan dulu bu sebentar. Assalamualaikum Pak Ustadz Dian. Saya ingin bertanya, apabila suami sudah mencukupi kehidupan tetapi si istri masih bekerja karena pekerjaan istrinya profesinya dokter, apa boleh tetap bekerja? Wallahu a'lam bishawab. Ketika suaminya ridho, suaminya masih memperbolehkan, maka ya memang tidak mengapa, karena alasannya mungkin untuk kemanusiaan dan lain-lain. Beberapa saudara saya juga masih ada yang dokter tapi ya dia nggak ngoyo, artinya buka klinik dekat rumah atau di dalam rumahnya dia praktek dokter, masih bisa kok. Artinya di dalam rumahnya suaminya juga ngerti, akhirnya suaminya bikinkan klinik kecil buat istrinya hanya praktek di rumah. Masih banyak bu cara untuk bagaimana seorang dokter Anda berprofesi ya, masih ini, asal jangan terlalu banyak akhirnya nanti keluar rumah, akhirnya dia banyak berkholwat dengan orang-orang selain suaminya ya, itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, kalau sudah berdoa tahajud sholat apa ini? Tapi masih jadi intinya beliau sudah sholat duha, sudah tahajud, tapi masih sulit mencari nafkah, bagaimana? Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak juga, rezeki itu dari Allah. Jadi niatkan Anda sholat tahajud, sholat duha,
Anda beribadah kepada Allah tujuannya bukan untuk mencari nafkah, untuk mencari keridhaan Allah. Adapun nafkah Anda itu diberikan mungkin dalam keadaan sempit, maka syukuri. Karena banyak orang hari ini saat dia miskin, dia taat sama Allah, dia menjadi ahli surga. Malah justru saat dia menjadi orang kaya, hari ini dia terjebak dalam harta dan akhirnya menjadi ahlun neraka. Jadi mohon maaf sekali lagi, Allah Maha tahu. Kalau Anda memang kuat dengan harta, biasanya mungkin Allah uji dengan harta. Tapi kalau Allah tahu mungkin ini kalau diuji sama harta, kayaknya dia mungkin malah selingkuh, malah jadi main perempuan, minum alkohol, Allah kasih dia pas-pasan. Maka tetap harus bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jadi sekali lagi kalau beribadah niatkan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Masalah nafkah itu adalah masalah hak prerogatif Allah. Mau kasih berapapun itu haknya Allah. Gak ada kaitannya dengan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menggerakkan suami agar mau hijrah bersama saat suami tidak bisa mendengarkan saran istri? Jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada suami, ibu pengen suami hijrah dan apa, memang kalau saat ini yang paling baik adalah bagaimana ibu memberikan sesuatu yang berbeda juga. Ketika istrinya berhijrah, artinya istri tidak malah banyak ngomelin suami. Contoh, papa tahu nggak sih itu nggak sunnah, itu nggak boleh, itu yang benar gitu. Bukan seperti itu. Ini suaminya malah justru sungkan nantinya. Tapi berikanlah contoh, misalnya setelah ibu-ibu hijrah, setelah mengaji, ibu-ibu jadi mohon maaf, istilahnya suasana rumahnya jadi tambah rapi, ibadahnya semakin rajin, ngajak suami sholat malam, ini suami akan senang. Ya, jadi kalau dengan suami bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Lebih sayang dengan suami, selalu nyediain kopi, teh, dikasih makanan yang enak-enak, itu suami akan tergugah di sana, Bu. Tapi kalau dengan mulut, terkadang suami itu tadi, makanya saya bilang kepada bapak-bapak, suami itu maunya dihargai. Suami itu nggak mau, Pak, Abi, kata Ustadz itu kayak gini, dia nggak suka, Bu, kayak gitu, nggak suka dia. Walaupun dibandingkan dengan Ustadz, dia nggak suka. Dibandingkan dengan ulama atau dengan apa, dia nggak suka. Justru setelah ibu tahu ilmunya, ibu perlakukan dia dengan baik. Dia lalu bertanya, kenapa istriku ini justru berubah setelah hijrah? Jadi bukan dengan ngomong. Kalau ibu ngomongin dia, kalau ibu banyak kritik dia, yang ada dia malah menjauh. Ya, jadi dengan perkataan baik-baik, Abi, ternyata ya aku belajar ini, ternyata katanya nggak boleh loh seperti ini. Kan beda ya nadanya dengan, tahu nggak? Itu ternyata haram, nggak boleh. Beda nadanya, ya. Jadi tetap ibu itu harus nurut kepada suami. Ketika suami belum mau berhijrah, sudah diberikan tausiah, dikirimin link, ibu sudah berubah. Terakhir adalah caranya dengan doa. Doa itu adalah senjata muslim yang paling ampuh. Doakan dia. Banyak kok, Bu, orang-orang yang sampai, jangan salah loh, Bu, orang yang akhirnya mau menikah lagi aja, ini kan halal ya, itu kalau istri doanya dikabulkan gak jadi, Bu. Hilang itu rasa cinta kepada yang lainnya. Ini karena kekuatan doa. Banyak ibu-ibu yang seperti itu. Jadi suaminya ini tertarik dengan wanita lain. Ya, itu ibu-ibu ketika mendoakan betul-betul, itu yang aneh, suaminya jadi nggak tertarik lagi sama dia. Itu Allah, kekuatan Allah itu di situ. Ya udah, kalau nggak tertarik nggak lanjut, Bu. Ada aja masalah. Ya, jadi memang di sini ibu itu harus berperannya di doa, Bu. Kuatnya di doa. Makanya banyak anak berhasil karena ibunya rajin berdoa. Suami juga menjadi suami yang soleh. Hari ini tidak ngapa-ngapain juga karena doa istri. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu, yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya bertanya untuk saya pribadi ya dalam rumah tangga saya. Apakah ekonomi di dalam rumah tangga saya itu sudah benar menurut syariah? Karena setelah tadi mendengar tausiah Ustadz, saya itu masih di posisi yang nafkah suami itu sepenuhnya diberikan kepada istri dengan alasan saking percayanya seorang suami kepada istri, bisa mengelola uang yang seadanya itu bisa cukup untuk tiap akhir bulannya di setiap bulannya gitu.
Nah, saya pun tidak pernah bertanya harta saya itu yang mana, karena katanya nggak ada harta gonogini. Harta saya yang mana saya tidak pernah bertanya Ustadz, karena saya sudah yakin bahwa harta yang saya miliki itu ya harta bersama, itu bentuk rezeki dari Allah yang diberikan kepada kita. Apakah perlu dirubah secara yang benar bagaimana? Apakah masih berdosa untuk suami ataukah berdosa untuk istri? Ya. Begitu Ustaz. Terima kasih Bu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ini pertanyaannya daging Bu ya, jadi harus dicermati. Ini penting ya, bagus ditanyakan karena mungkin tadi saya lupa menyampaikan. Sebetulnya bagaimana sih cara memanage rumah tangga, penghasilan suami yang betul seperti apa? Jadi, syukran Bu. Jadi dalam rumah tangga ketika suami berpenghasilan ya, itu ada dua komponen. Yang pertama komponen untuk suami. Jadi pastikan ketika suami gajian, suami punya harta, dia sendiri ternafkahi. Ibu mungkin bingung, loh Ustadz maksudnya ternafkahi gimana? Ya bagaimana enggak ternafkahi kalau suami pakaiannya bolong-bolong, ya kan? Ada saya lihat mungkin suami ini kerahnya ini sampai udah mangka, udah warnanya ada hitam, kadang sobek-sobek, kaos kakinya sobek-sobek, kaos dalamnya kalau pakai putih kelihatan bolongannya. Berarti kan dia tidak ternafkahi secara pribadi dia, ya. Terus dia suka dimalu-maluin sama temennya. Karena apa? Sering minta ditraktir tapi nggak pernah mau traktir. Gimana mau traktir? Dompetnya dikuasai istri misalnya. Nah dia kan malu jadinya. Kan setiap kali makan, kan teman tuh kadang-kadang teman-teman dia makan bareng, dia nggak pernah bayarin, malu dia. Menjaga kehormatan suami. Nah di sini setelah untuk dia pribadi, suami baru untuk istri dan anak-anaknya. Artinya Bu, dalam rumah tangga itu yang menarik adalah manajemennya adalah istri mengajukan budget ke suami. Contoh, suami gajiannya 20 juta sebulan, istri mengajukan, "Pak, saya kebutuhan rumah tangga segini Pak, 10 juta, ini untuk ini, untuk ini." Itu menarik Bu. Nanti suami sama istri ngobrol. Nah ini yang menarik, yang namanya sakinah mawadah warohmah, itu ada komunikasi antara suami istri. Coba lihat 10 juta apa aja. Loh, ini kok kamu budgetin gede banget sayang, ini kok gede banget, ini sebetulnya kalau bisa setengahnya, kamu butuh 8 juta. Oh iya ya Bi ya, ya udah 8 juta. Ada komunikasi, bahkan saling tawar menawar seperti itu biasa ya. Nah istrinya nanti minta kepada suami sesuai budget. Suami punya uang 20 juta, kasih ke istri 8 juta. Itu yang betul. Pak, ini ternyata Abi, ternyata ini kurang, ada kebutuhan mendadak, anak ini butuh ini, minta lagi sama suami. Ini Pak, nggak ada budget untuk anak, ternyata kemarin anak study tour, butuh uang lagi 1 juta, butuh uang, dikasih. Itu caranya gitu Bu, komunikasi. Jadi bukan semuanya ditaruh ke istri, suami nggak pegang apa-apa. Kalaupun cara yang kedua dia terlalu percaya kepada ibu, pastikan Bu ketika ibu dapat ada yang dikantongin sama suami. Contoh, suami ngasih 20 juta, mama cuman butuhnya 10 juta Abi, silahkan 10 jutanya dibawa. Seneng nggak Bu suami kayak gini? Ya Allah, jangan dikasih 20 juta semuanya diambil. Mah mau main sama temen minta uang, jangan. Jadi uang itu harus ada yang dipegang suami. Buat apa? Siapa tahu dia mau ngasih nafkah bapak ibunya dia mau bantu saudara-saudara dia, mau traktir temennya, karena itu kan pride and proud dia sebagai seorang laki-laki gitu ya. Ini kasihan Bu kalau sampai laki-laki nggak pegang uang, kasihan dia, kasihan ya. Jadi sekali lagi caranya gimana Bu? Itu sudah betul tadi, suami sudah percaya. Pak, percayakan ke aku sesuai budgetku saja. Nah, siapa di sini yang ibu-ibu sudah punya budget bulanan, meminta kepada suami memang sesuai budget? Apa terserah aja suami ngasih berapa? Hah? Dihitung Bu, budgetnya berapa kira-kira, kasih ajukan kepada suami. Kalau suami, istriku kamu budget 10 juta, gajiku 8 juta, kan masih kurang. Istriku ini saya kasih 7 juta dulu, 3 juta kita minta yuk sama Allah. Nikmat Bu itu rumah tangga kayak gini. Paham Bu ya? Jadi mintanya bareng-bareng. Ya, rezeki kita ini Allah yang ngasih. Jadi jangan cemberut ketika dikasih 7 juta padahal kebutuhannya 10 juta. Karena suami penghasilannya cuma 8 juta, pegangan dia kan 1 juta. Nggak enak kan? Misalnya dia telepon, "Assalamualaikum, ini aku naik angkot, lupa bawa uang, nggak ada uang, gimana ini?" gitu kan? Kan aneh. Paham Bu ya? Jadi
itu sudah betul Bu, kalau sudah percaya ke ibu, tinggal suami itu jadi punya dompet lakinya juga. Artinya laki-laki jangan dihabisin uangnya. Dan terlarang bagi ibu-ibu kalau sudah dikasih, ibu masih nanya, di dompet kok masih ada 2 juta tuh Bu? Bi, ayah mau buat apa? Yang salah hari ini orang curiga, 15 juta gaji suami dikasih istri 10 juta kan? 5 jutanya diminta, kamu mau nikah lagi ya? Bukan Bu, itu dipegang suami untuk pegangan suami, untuk nafkahin dia. Paham Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Apa doanya supaya suami mendapatkan rezeki yang berlimpah dan segera kami umroh bersama? Masya Allah. Kita doakan yang bertanya ini mudah-mudahan ya keluarganya diberikan kelimpahan rezeki dan insya Allah mereka berdua dan keluarga bisa umroh bersama Bu ya. Amin. Kita doakan karena al-mu'minu mir'atu mu'min. Mu'min itu cermin bagi mu'min yang lain. Barang siapa mendoakan saudaranya maka tidak lebih bahwa dia juga sebetulnya sedang mendoakan dirinya sendiri. Ya Bu ya. Cukup dengan ibu berdoa kepada Allah gitu ya bahwa memang ibu itu doa apa saja Bu. Jadi tidak dibatasi, yang namanya doa minta rezeki itu kan apa saja doa kita kan, semuanya itu rezeki. Bahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu orang nganggapnya sepele ya. Padahal doa ini adalah doa yang harusnya paling sering didoakan kita. Karena bagaimana enggak dia mendapatkan keberkahan di dunia, selamat di dunia dan selamat di akhirat Bu, Masya Allah tabarakallah ya. Jadi doanya Bu tidak terbatas khusus apa saja, yang penting semua doa itu baik, tinggal bagaimana ibu rajin dan mendawamkan doa dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf untuk yang pertanyaannya sangat panjang banget, saya nggak bisa bacakan dulu ya. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara meluluhkan ego seorang suami. Cara meluluhkan ego suami adalah dengan meluluhkan ego Anda pribadi dulu. Itu yang paling mujarab. Itu luar biasa Bu. Nikmat kalau ibu bisa. Kenapa kita merasa ego suami kita itu lebih tinggi? Karena kita lupa menurunkan ego kita. Kalau ego ibu sudah ibu turunkan, minta doa sama Allah, biasanya suami akan luluh Bu. Ya, doakan dia. Ya, sering doakan dia, sering berikan kebaikan buat dia, insya Allah dia akan luluh Bu. Karena sebetulnya bukan ego kan, dia bisa seperti itu karena Allah ridho kan. Berarti kalau mau mengubah dia, minta kepada yang membuat dia. Jadi berikan tadi Bu, turunkan ego Anda dulu, baru insya Allah ego suami itu akan turun. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang dari ibu? Ada, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Bagaimana hukumnya bila suami suka diam-diam memberikan uang kepada keluarganya, yaitu bukan orang tua di sini ya, kakaknya atau adiknya? Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami kita diam-diam memberikan kepada adik atau kakaknya, hukumnya halal karena itu darah daging dia dan tidak perlu minta izin istri karena itu hartanya suami. Paham Bu ya? Yang jadi masalah dia bisa ngasih adik kakaknya tapi istrinya nggak dinafkahi, itu yang dosa ya. Tapi artinya kalau kita nafkah sudah tapi diam-diam dia suka ngasih, memang nggak perlu minta izin, nggak perlu minta izin Bu. Nah orang hari ini mohon maaf ya, mungkin ada yang nanti mendengarkan ini bisa dirubah. Barang siapa dia kalau mau ngasih ke orang tuanya minta izin ke istri, maka ini namanya laki-laki yang lemah, laki-laki yang tidak punya wibawa. Dia mau ngasih ke istri bapak ibunya dia, asal keluarganya sudah dia penuhi, itu hak dia. Dia harus punya wibawa ya, karena menafkahi bapak ibunya wajib. Jadi ibu-ibu jangan baper, giliran ke mertua nggak pernah Ustadz. Memang nggak ada tuntunannya suami ngasih makan wajib ke orang mertua, nggak ada, sunnah. Tapi ke orang tuanya wajib. Jadi Bu ya, mohon maaf, ibu yang legowo. Kalau ada dia ngasih nggak apa-apa, mungkin dia kurang, dia apa, kan kasihan. Memang adik kita kadang kasihan Bu kadang. Ya, jadi ibu nggak usah khawatir, itu nggak apa-apa. Asal jangan diam-diam ngasih ke istri orang, itu yang repot. Bismillah Ustadz. Iya. Mohon izin. Iya, silakan. Hukum menerima taspen dari suami yang setelah meninggal dunia itu bagaimana? Apakah di dalam taspen itu ada tercampur dengan ribanya? Dan berapa persen apabila ada?
Taspen ya Bu ya? Ya, jadi PNS. Wallahu alam bisawab. Yang halal adalah sebesar potongan taspennya. Contoh, suami bekerja sebagai ASN, dia dipotong tiap bulan 100.000. Dia sudah bekerja 20 tahun. 100.000 kali ini saya prorate aja karena kan nggak mungkin tiap tahunnya 100.000. Ini misal 100.000 kali 20 tahun, berarti 100 kali 12 kan 1,2. Setahun kali 20 berarti 240 juta. Ketika sudah setor 240 juta ke Taspen, terimanya 300, maka yang halal yang 240. Yang ininya keluarkan untuk fakir miskin 60 jutanya. Sudah keluar 240, terimanya 500 juta, maka yang halal cuma 240, 260-nya kasih kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustadz, itu kan terimanya itu setiap bulan itu 1,954. Bagaimana itu cara kita mengetahui di situ ada ribanya Ustadz? Ditanyakan ke yang ini Bu, ke kantornya. Dulu suami saya potongannya berapa dan terimanya berapa. Itu wawalam sepertinya bisa diurus. Ditanyakan langsung aja ke kantornya. Oh iya Ustadz. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau suami dikasih rezeki lebih tetapi mengutamakan orang tuanya daripada istrinya? Ini saya tegaskan Bu ya. Ini juga keliru. Karena yang masih dia wajib ya secara agama syariat yang wajib ditanggung adalah anak istrinya, istri dan anak-anaknya dulu baru orang tuanya, kecuali orang tuanya memang tidak bisa makan. Mohon maaf Bu ya, kalau orang tuanya nggak bisa makan maka kita dahulukan orang tua. Tapi kalau nafkah biasa yang harus didahulukan siapa Bu? Istri dan anak-anaknya. Jadi kalau mendahulukan orang tuanya padahal orang tuanya mampu, nggak boleh ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Selama perkawinan 30 tahun, Masya Allah, tabarakallah, lebih ya 30 tahun lebih tidak pernah dikasih nafkah lahir batin. Ibu punya anak apa enggak ini ya? Kalau nggak pernah nafkah lahir batin kenapa bisa punya anak gitu kan? Perilakunya kasar, suka main tangan dan dipukul, sasarannya wajah hingga trauma si istri. Sampai sekarang si istri lebih baik diam dan istri hanya mengadu sama siapa ini? Sama Allah mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Istri itu kan harusnya disayang, bukan dikasarin, bukan siapa. Dan saya ini menjawab istri yang normal ya. Saya menjawab kalau istrinya normal, artinya dia sebagai wanita muslimah baik-baik, bukan orang yang memang mungkin saya nggak tahu kenapa dia seperti ini. Kita kan harus dari dua belah pihak. Tapi kalau ini saya ibaratkan yang bertanya ini adalah wanita soleha, dia orang normal, dia biasa, tapi suaminya seperti ini, maka ya seorang istri hanya bisa mendoakan memang. Ya, tapi kalau memang tidak pernah dikasih nafkah, tadi saya bilang ada istri diperbolehkan untuk menuntut bercerai karena memang nggak ada salah, nggak apa, nggak pernah dinafkahi, nggak pernah nafkah lahir batin. Ada nggak Bu? Kan ada orang seperti ini kan. Nah ini dia memang boleh bercerai ya karena memang perilaku suaminya adalah perilaku suami yang zolim, menelantarkan istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Bu, kalau ada pertanyaan dari ini ya silahkan Bu. Ini Ibu ini mau nanya. Oh dua berarti Ibu, ya udah nggak apa-apa Bu, dua silahkan Ibu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanya di sini Pak Ustadz, tadi kajian Pak Ustadz, segala sesuatu istri harus izin dengan suami dulu. Harta suami. Iya, masalah harta suami. Nah, sedangkan suami saya kan setiap bulan gajian selalu dikasih dengan saya, tapi bahasanya selalu bilang untuk jajan mama. Nah, ini yang saya tanya. Semua Bu? Iya. Sedangkan yang saya tanya nih Pak Ustadz, saya selalu sedekah subuh, sedekah untuk fakir miskin sama anak yatim. Saya tidak pernah izin, tapi suami saya tahu dan dibiarkan. Itu seperti apa hukumnya Pak? Mohon maaf Bu, ini maksudnya uang di luar uang makan rumah tangga atau itu yang Ibu maksud tadi? Yang saya bingung karena suami saya tidak pernah membilang. Bukan, ini. Maksudnya ngasihnya itu dibagi dua, apa langsung brek gitu loh? Jadi satu atau dibagi-bagi? Beda-beda. Oh, maaf,
ini suami kan menafkahi yang keluarga, ini ada uangnya Ada, untuk gaji, kebutuhan rumah tangga, Iya. ada. Nanti Terus ada lagi dia ngasih. ada lagi ngasih buat Tapi kamu. tidak pernah mengatakan ini untuk makan kita, enggak pernah, selalu bilang untuk jajan mama gitu. Bukan aja. Bu, kan yang tadi saya bilang yang awal kan sudah buat makan ini. Iya. Nggak pernah bilang buat makan. Enggak pernah bilang. Sekali doang ngasihnya berarti. Pas waktu gajian dikasih semua. Setiap dia kasih, setiap dia kalau kasih. Lah, nanti makannya dari mana Enggak ngambilnya? tahu, makanya saya tanya sama Pak Ustadz. Iya, makanya maksud saya gini loh Bu. Ibu kan dikasih. Iya. Ini kan dari tadi kita nerangin Iya. yang untuk kebutuhan rumah tangga kan ada. Jumlah yang buat istri biasanya kan lebih kecil daripada kebutuhan rumah tangga. Ini kan Iya. normalnya kan seperti itu. Kalau yang dia lebih mungkin istrinya lebih banyak nggak apa-apa. Cuman untuk kebutuhan rumah tangga Bu, itu harusnya ada di state untuk kebutuhan rumah tangga, Iya. nafkah untuk anak, istri dan dia sendiri makan ada. Iya. Nah di luar itu nanti ada yang memang buat khusus buat ibu itu ada. Tapi kalau semuanya buat jajan istri, maka dia nggak menafkahi. Maksud saya kita koreksi mulai sekarang, Papa, ini Bapak ngasih misalnya 10 juta. Dari 10 juta ini yang mau buat mamah pribadi yang berapa? Nanti sisanya berarti untuk rumah tangga, nggak mamah pakai. Oh ya udah, buat kamu 2 juta, yang selebihnya buat kebutuhan rumah tangga. Alhamdulillah, berarti ibu dapat 2 juta. Nah 2 juta itu bebas Bu. Mau ibu nafkahkan ke siapa, ngasih ke orang tua, sedekah boleh. Karena hukum sedekah kalau pakai uang itu juga harus minta izin suami, ya. Jadi kalau ibu sudah dipisah seperti itu, jadi ibu mendapatkan bagian ibu itu memang halal buat ibu, mau dia buat apa saja. Tapi kalau sebelum dipisah nanti jadi takutnya suami berdosa seolah-olah dia yang menafkahi ibu nantinya, ya. Mohon maaf, jadi hanya perlu komunikasi aja Bu. Dari uang 100% ini Abi, ayah, papa, yang buat aku pribadi yang bukan untuk makan kebutuhan rumah tangga berapa? Oh iya, buat kamu 10%. Oh berarti saya 1 juta ya Pak? Iya, berarti 9 jutanya buat kebutuhan rumah tangga, 1 jutanya ibu bebas Bu. Mau ikut arisan, mau ngapain, mau apain bebas. Bisa dipahami Bu? Siapa? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Silakan Bu. Enggak, yang ini. Ibu. Terakhir Bu ya, pertanyaan terakhir dari Ibu ini. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah mendengarkan materi dari Ustadz, kalau kita ngelihat kenyataannya Nggak seindah itu Bu ya. Seperti masalah ekonomi pun ya, keberadaan nggak selalu dalam keadaan cukup, atau maksudnya banyak kenyataannya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak wanita yang kekurangan, maksudnya rumah tangganya kekurangan ekonomi, boro-boro cukup bahkan minus gitu ya. Nah terus kalau misalnya dijalanin gini jadi ada sepasang suami istri menjalankan kehidupannya jadi secara fleksibel aja, artinya ridho sama ridho. Artinya gini, jadi suami itu penghasilannya terkadang cukup, kadang nggak cukup, terkadang minus banyak gitu ya. Jadi akhirnya ketika minus banyak ya akhirnya dijalanin aja seperti air gitu, maksudnya berdua gitu ya, menanggulanginya berdua gitu. Terus ketika cukup juga, ketika uang itu pokoknya ketika ada lebih modelnya gini jadi uang itu diserahin ke istri, cukup nggak cukup pokoknya bulan ini dapatnya segini sekian. Nah dia dipercayakan ke istri, modelnya ridho. Ridho artinya jadi setiap apapun yang penting kita cukup istri, lah ya. Istri bisa gitu. Ketika kurang nanti bareng-bareng mungkin istri itu. Jadi ketika sedekah, ketika dia ngasih saudaranya atau orang tuanya gitu tanpa izin gimana, tapi suami ridho gitu. Ya, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir, pamungkas, dan pertanyaannya bagus. Dan ini insya Allah nanti bisa diterapkan bagi yang memang belum bisa dipisah-pisah seperti itu. Bagi suami yang memang tadi menyerahkan ini sudah diberikan, cukup nggak cukup dipakai, ya sudah, berarti ini akadnya kan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Cukup, ibu tinggal bilang, suamiku dari uang 5 juta yang kamu kasih, ini bulan ini sisa 500.000. Ini aku pegang, barangkali bulan depan kita ada kekurangan. Boleh Bu.
aku boleh nggak minta 100.000? Boleh, asal suaminya mengizinkan. Jadi yang penting itu komunikasinya, diomongkan. Suamiku dari uang 5 juta ternyata minus 1 juta, ini aku nambahin. Suaminya seneng nggak? Seneng, berarti suami harus berterima kasih sama istri karena dia nambahin. Jadi uang kalaupun mau dikelola sama istri, tinggal akadnya jelas. Kalau ada sisa tinggal bilang, boleh nggak sisanya buat aku? Pakai. Alhamdulillah, halal Bu. Jadi yang penting itu komunikasi. Segini cukup, kalau kurang juga ngomong. Orang sekarang kalau kurang ngomong, kalau lebih paham Bu, mohon maaf. Saya ngajarin kayak gini kan biar harta yang ibu pakai nanti kan halal Bu, bener nggak? Kan seneng kan? Nanti jadi perhiasan, jadi uang, jadi apa, itu halal jadinya buat ibu. Kalau selama ini kan masih statusnya minimal subhat kan? Nggak jelas ini uang siapa, karena setiap perhiasan yang dibeli dari hasil rumah tangga itu masih milik suami. Ibu meninggal tidak diwaris karena itu punya suami. Jelas Bu ya? Jadi nggak apa-apa kalau memang masih ya saling ridho atas segala macam. Yang penting ngomong ke suami. Kalau ada lebih dikasih tahu. Artinya kalau nggak ada ucapan komunikasi, jadi nggak, cuman sekali doang ngomong. Pak, ini untuk selamanya, ketika nanti caranya gini Pak ya, sekali aja, nggak perlu tiap bulan ngomong. Alhamdulillah Bu ya, sekali aja Bu ya, nanti sampai rumah ya, bilang baik-baik ya, sambil lobby lah ya, barangkali ada uang jajan lebih gitu kan. Kata dia, waduh ini jangan sering-sering ngaji kayak gini nih kan, ajarannya jadi minta uang jajan. Enggak Bu ya, tapi insya Allah untuk kebaikan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan kita semuanya bermuamalah sesuai dengan syariat, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi para penghafal Quran, selalu mendoakan orang tuanya, dan menjadi penyejuk mata hati kedua orang tuanya. Sekali lagi kami membahas masalah ini untuk kebaikan ibu-ibu, dan mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Kebenaran datang dari Allah, kemudian Rasulnya. Kesalahan nafsu dan kebodohan datang dari saya pribadi. Apabila ada jawaban atau hukum tadi yang sudah dijawab tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, akan dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.